Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas PKN bersama Miss Tias. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Miss Tias harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan kalian semua semangat untuk menerima pelajaran pagi ini. Oke anak-anak, sesuai dengan yang telah Miss Tias sampaikan kemarin, hari ini kita akan membahas mengenai perumusan Undang-Undang Dasar. Yes, dan perumusan Undang-Undang Dasar ini sebenarnya adalah agenda sidang kedua BPUPKI. Kemarin sudah kalian kerjakan kan tugas di buku paket halaman 67. Nah, di situ ada 4 tanggal yang harus kalian uraikan. Sebenarnya tanggal-tanggal itu adalah tanggal-tanggal pelaksanaan sidang kedua BPUPKI ini. Seperti apa lebih jelasnya? Ayo kita mulai belajar mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang kedua BPUPKI berlangsung dari tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Pada intinya, sidang ini menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama adalah mengenai pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, kemudian bentuk negara, pernyataan kemerdekaan, wilayah negara, dan juga kewarganegaraan Indonesia. Nah, tapi di sini Miss Tias ingin membahas lebih rinci lagi mengenai pelaksanaan sidang kedua BPUPKI ini. Sidang kedua BPUPKI ini berlangsung selama 1 minggu dengan detail seperti ini. Hari pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 11 Juli. Lanjut lagi tanggal 13 Juli. Kemudian sidang dilanjutkan pada tanggal 14 Juli. Dilanjutkan lagi tanggal 15 Juli. Dan agenda terakhir yaitu 16 Juli 1945, kemudian sidang ditutup 1 hari setelahnya yaitu tanggal 17 Juli. Nah, apa saja yang dibahas di tanggal-tanggal ini? Ayo kita belajar sama-sama. Kita mulai dari hari pertama sidang yaitu sidang tanggal 10 Juli 1945. Sidang di hari pertama ini merupakan pembukaan sidang kedua BPUPKI, kemudian laporan hasil sidang Panitia 9. Kalian masih ingat Panitia 9 di materi yang sebelumnya? Panitia 9 adalah yang menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, tanggal 22 Juni itu Piagam Jakarta memang sudah disahkan oleh Panitia 9, sudah dihasilkan, sudah selesai, tapi belum dikemukakan ke seluruh anggota BPUPKI. Baru tanggal 10 Juli ini sidang hari pertama di sidang kedua BPUPKI ini, Piagam Jakarta tersebut disampaikan ke seluruh anggota BPUPKI. Kemudian sidang dilanjutkan 1 hari berikutnya yaitu pada tanggal 11 Juli 1945. Di hari kedua ini sidang kedua BPUPKI menghasilkan pembentukan 3 panitia yang terkait dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Panitia pertama yang dibentuk oleh BPUPKI adalah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kepanitiaan yang kedua yaitu Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso, dan panitia yang ketiga adalah Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Penjelasan ini juga sudah ada di buku paket sepertinya ya, jadi kalian juga bisa baca di situ. Gitu. Tapi ini di buku paket sepanjang yang Miss Tias pahami, tidak ada penjelasan mengenai panitia kedua dan ketiga. Jadi kalian bisa catat materi ini di buku agar kalian bisa lebih paham lagi. Oke? Alright, kita lanjut ke sidang hari berikutnya yaitu tanggal 13 Juli 1945. Di sidang kali ini
Hasilnya adalah membentuk panitia kecil di bawah panitia perancang untuk membahas isi Undang-Undang Dasar. Sebelumnya sudah dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar ya. Nah, di bawah panitia perancang Undang-Undang Dasar itu dibentuk panitia lagi. Jadi ada panitia kecilnya. Begitu. Nah, selain itu di sidang tanggal 13 Juli ini juga menghasilkan panitia kecil perancang Declaration of Right. Kemudian dihasilkan juga bentuk unitarisme. Bentuk unitarisme di sini maksudnya negara kesatuan begitu ya. Anggota rapat memutuskan untuk bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Hasil rapat yang selanjutnya yaitu kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Dan hasil rapat yang terakhir yaitu panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Mr. Supomo. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya, di sidang kali ini dibentuk panitia kecil di bawah panitia perancang untuk membahas isi Undang-Undang Dasar. Nah, panitia kecil ini diketuai oleh Mr. Supomo. Begitu. Ini adalah 3 hari pertama pelaksanaan sidang kedua BPUPKI. Sidang dilanjutkan 1 hari berikutnya, yaitu pada tanggal 14 Juli 1945. Sidang kali ini agendanya adalah untuk mendengarkan laporan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar. Panitia perancang Undang-Undang Dasar ini yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, kemudian panitia kecil di bawahnya yang diketuai oleh Mr. Supomo, memutuskan kalau rancangan Undang-Undang Dasar itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka. Kemudian bagian yang kedua adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 42 pasal. Gitu. Nah, pernyataan Indonesia Merdeka ini yang kita tahu sekarang adalah adanya teks proklamasi, begitu ya. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar yang sering kalian dengar saat kalian upacara bendera. Kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar itu dulu waktu pertama kali diputuskan terdiri dari 42 pasal. Itu adalah sidang tanggal 14 Juli 1945. Kita lanjut ke sidang hari berikutnya, menghasilkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, sebelumnya kan sudah ditentukan bagian-bagian pokoknya dari rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, sidang kali ini dibahas lagi apa saja yang harus ada dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang hari berikutnya yaitu tanggal 16 Juli 1945, agendanya adalah untuk menerima rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah dibahas bersama-sama sesuai dengan yang sudah diarahkan oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar, akhirnya rancangan Undang-Undang Dasar diterima secara bulat oleh seluruh anggota rapat, seluruh anggota sidang yaitu anggota BPUPKI. Oke, setelah tanggal 16 Juli ini sidang dilanjutkan pada tanggal 17 Juli 1945 dengan agenda penutupan sidang. Begitu. Itu adalah proses perumusan Undang-Undang Dasar yang kita tahu selama ini. Oke anak-anak, itulah proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menarik bukan? Nah, semoga perjuangan beliau-beliau ini bisa memotivasi kita untuk mengisi kemerdekaan dengan usaha yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan sekarang paling utama adalah untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kita sama-sama berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik ya. Oke, Miss Tias rasa sudah cukup materinya. Jangan lupa Miss Tias harap kalian mau mengerjakan dengan baik soal-soal di bawah video ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat belajar kalian, tetap di rumah saja. Kalau terpaksa keluar jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.